Sabar Pak. Diangkatin apa ya? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk kisah hari ini, gue ingin menceritakan kasus yang terjadi di daerah Cianjur. Kasus pun terungkap setelah ditemukan sosok tubuh seorang wanita berada di kolong jembatan. Mirisnya, sebelum ditemukan tidak bernyawa, gadis muda ini masih sempat menelpon dan meminta tolong kepada ibunya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula berkenalan dengan seorang gadis muda yang cantik bernama Ria Puspita berusia 18 tahun, merupakan seorang pelajar SMKN Pagelaran Cianjur. Gadis ini merupakan warga kampung Ciparai, RT 03, RW 05, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023. Kala itu, Cianjur dan sekitaran sedang dilanda hujan yang sangat deras. Dalam waktu bersamaan, ponsel Ria pun berbunyi. Entah siapa yang menelponnya. Setelah menerima telepon itu, Ria pun segera meminta payung kepada ibunya, lalu berpamitan untuk pergi sebentar. Sesaat setelah Ria pergi, mulailah timbul perasaan curiga dan khawatir karena melihat gelagatnya yang sangat tergesa-gesa. Meskipun sedang hujan deras, Ria pun tetap memaksakan diri untuk pergi. Keluarga pun akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaannya. Namun, usaha pencarian itu pun tidak berbuah hasil. Selang beberapa menit kemudian setelah pencarian, ponsel dari sang ibu pun berdering. Ternyata dari Ria. Saat diangkat, terdengar suara lirih dan ketakutan. Ria hanya mengatakan, "Mama, tolong." Setelah itu pun teleponnya mati. Perasaan cemas dan khawatir keluarga semakin menjadi, dan mereka pun kembali mencari keberadaan dari Ria. Keluarga bersama dengan warga mencari keberadaan Ria di sekitaran perkebunan teh yang tidak jauh dari rumahnya, hanya berjarak 100 meter. Saat pencarian itu, terlihatlah adanya bekas jejak ban mobil dan ditemukan payung yang digunakan oleh Ria saat pergi dari rumah. Awalnya keluarga pun menyangka jika Ria menjadi korban penculikan. Keluarga bersama dengan warga mulai menelusuri jejak mobil itu dan memperluas area pencarian. Hingga memasuki jam 21.30 malam harinya, ada sebuah jembatan Sungai Ciparai, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara. Warga pun berinisiatif untuk mengecek sekitaran jembatan. Dan akhirnya warga bersama dengan keluarga menemukan tubuh Ria berada di kolong jembatan. Tubuh korban segera dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tubuh Ria sudah dinyatakan meninggal dunia dan terlihatlah banyaknya luka memar pada leher, wajah, dan beberapa anggota tubuhnya. Selain itu, ditemukan 2 lubang pada kepala korban. Melihat kondisi itu, kuat dugaan korban telah dianiaya lalu dihilangkan nyawanya. Kejadian ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera datang untuk melakukan penyelidikan dan mencari pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pihak kepolisian mendalami kasusnya dengan menggali keterangan dari beberapa orang saksi, yakni pihak keluarga dari korban. Hasil wawancara dari saksi, yakni ibu korban, jika terakhir kalinya korban berpamitan pergi untuk bertemu dengan pacarnya. Dari sanalah sosok pelaku pembunuhan ini sudah mengkerucut kepada kekasih korban. Namun pihak kepolisian pun masih mencari bukti apakah kekasih korban ini terlibat atau tidak. 4 jam setelah penemuan tubuh korban, akhirnya polisi pun mendapatkan bukti atas keterlibatan kekasih korban dan polisi pun mendatangi rumahnya. Pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, jam 1 dini hari, pihak kepolisian pun langsung mengamankan AG berusia 17 tahun di rumahnya. Dari sanalah ternyata
AG pun dibantu oleh temannya berinisial D berusia 17 tahun. Dan keduanya pun diamankan ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi itulah AG mengakui perbuatannya telah membunuh kekasihnya. AG mengaku telah membunuh korban Ria menggunakan senapan angin dengan menembak kepala bagian belakang dari korban. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti seperti senapan angin, tali tambang, dan mobil pick-up untuk membawa tubuh korban. Nah, pelaku lagi ya, benang di lokasi. Benang. Mereka video. Kejadian ini berawal hanyalah cinta monyet di sekolah di antara korban dan pelaku. Seiring dengan kisah asmara itu, akhirnya hubungan mereka pun kandas. Namun setelah hubungan itu berakhir, korban mengaku kepada pelaku jika dirinya sedang hamil 3 bulan dan meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun pada saat itu, pelaku langsung membantah dan tidak mau bertanggung jawab. Pelaku merasa jika anak itu bukanlah darah dagingnya. Pelaku menilai korban dihamili oleh seorang pria yang selalu menelpon korban menggunakan private number. Tetapi korban pun bersikeras dan merasa jika anak itu adalah anak pelaku. Saat Minggu sore, korban dan pelaku sepakat untuk bertemu untuk membicarakan permasalahan kehamilan dari korban. Setelah kesepakatan itu, pelaku pun membawa senapan angin milik kakeknya dan membawa 3 butir peluru. Lalu bergegas menjemput korban dengan mengendarai mobil. Bertemulah antara korban dan pelaku. Mereka berbicara di area perkebunan teh yang hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Dari pembicaraan itu, korban terus-menerus mendesak pelaku untuk bertanggung jawab. Namun pelaku tetap saja dengan argumennya tidak merasa jika itu adalah anaknya. Dari pembicaraan yang tidak ada titik temu itu, pelaku pun mulai naik pitam. Dia mengisi senapan angin dengan peluru lalu menembakkannya ke tanah. Tujuannya untuk menggertak korban. Namun korban masih saja ngotot meminta pelaku untuk bertanggung jawab sembari membelakangi pelaku hendak pulang ke rumahnya. Saat itulah korban sempat menelpon ibunya dengan mengatakan, "Mama, tolong." Sisi lainnya, pelaku yang masih merasa kesal dengan desakan dari korban kembali mengisi senapannya dengan peluru lalu membidik dengan jarak 2 meter dan peluru melesat mengenai kepala belakang korban. Korban pun sontak terjatuh dengan posisi jongkok menahan rasa sakit. Panggilan ponsel itu pun akhirnya terputus. Pelaku yang mendapati korban masih hidup kembali mengisi senapannya dengan peluru untuk ketiga kalinya. Pelaku pun mendekati korban dengan jarak kurang dari 1 meter dalam posisi korban jongkok. Peluru kembali melesat mengenai kepala belakang korban. Akhirnya korban pun bergerak tidak beraturan. Perlahan demi perlahan korban pun berhenti bergerak dan meninggal dunia. Setelahnya pelaku pun mengambil tali tambang, mengikat leher korban lalu menyeretnya layaknya seekor kambing dan menaiki tubuh korban ke atas mobil lalu berkendara sejauh 900 meter dari lokasi awal. Di sebuah atas jembatan, tubuh korban pun dibuang dan tubuh korban akhirnya berhasil ditemukan. Sementara pelaku D hingga saat ini statusnya pun masih menjadi saksi lantaran diduga berada di lokasi pada saat kejadian itu terjadi. Pelaku AG dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Namun lantaran pelaku masih di bawah umur, pasal yang diterapkan tidak murni pasal pembunuhan berencana dan sedang didiskusikan dengan Kejaksaan Cianjur. Kasus pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Dari kasus ini ada pembelajaran yang sangat berarti, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Tingkatkan pengawasan dan terus memberikan perhatian serta nasihat dampak buruk dari hubungan zina terlebih usia belia.
Di saat mental tidak siap dengan kenyataan harus menjadi seorang ayah, inilah kebanyakan yang dilakukan pria-pria pengecut, ujungnya ngebunuh atau menghilangkan kehamilan dengan cara ilegal. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?